Kalau pendukung Valen, orangnya ada semua dan ketahuan siapa. Kalau pendukung Tasya, mana ada orangnya. Goib semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudaraku dimanapun Anda berada ya. Hari ini ada yang baru, yaitu tentang Tasya, juara 1 Dangdut Akademi 7 di Indosiar. Nah, ini ada Tasya pamer rumah mewah dan mobil baru ya, dari fans rahasianya. Nah, siapa ini ya? Biar tidak dibanding-bandingkan dengan yang lain seperti Valen dan April. Tasya di Akademi 7 juga dapat hadiah yang fantastis dari fan rahasianya. Keren ini. Mak Soimah dan Dewi Persik sampai terkejut. Kira-kira dapat dari mana ya? Wah, keren ini. Ini keren banget ini. Wih, dapat mobil baru sama dapat rumah mewah. Dan ini juga ada yang tertasya-tasya. Wah, siapa ini ya? Undang Tasya kak. Nah ini dia. Oke, langsung saja kita tonton videonya yang berikut ini. Banyak yang komentar undang Tasya kak. Maksudnya undang Tasya itu gimana? Undang Tasya buat nyanyi bareng kak, atau undang Tasya buat jualin produkku? By the way, aku memang penjual skincare, body care gitu. Tapi kalau memang maksud kalian undang Tasya itu buat collab, buat promosiin produkku seperti Deviena, SS, dan yang owner yang udah sugih, udah kaya, ya aku belum mampu loh guys. Sekali undang Tasya itu ratusan juta mungkin loh ya. Tapi memang aku mungkin memang sampai ratusan juta lah ya. Nah, aku kisah apa? belum jadi apa-apa gitu loh ya kan. Produkku aja belum banyak orang tahu ya kan. Meskipun produkku bagus, ya gimana ya, pelan-pelan lah ya. Nanti kalau udah sugih kayak Daviena, ngundang yang top juara itu, yang Tasya atau siapa gitulah ya, doain aja. Aku pengen tahu ada nggak sih satu orang aja pendukung yang ngirim The Sultan punya Tasya itu ada wujudnya, ada orangnya, kayak Haji Zuber, kayak Umi Risma, kayak Deli Wafa, kayak Haji, ada nggak? Aku pengen tahu, ada nggak? Gitu, ada nggak? Satu aja, karena semua tak lihat itu namanya random semua, nama acak, namanya tuh random gitu. Mereka nggak ada satupun yang nyempilin brandnya. Netizen tuh pinter ya. Kalau seandainya nama itu disempilin brandnya, pasti usut seakar-akarnya itu gitu. Kalau aku orang awam yang aku tidak tahu skemanya tuh gimana. Aku juga orang awam, koreksi jika aku salah. Aku juga tidak sok pinter, cuman aku ngerasa kok nggak fair gitu loh. Itu menurut aku, tapi entah ini dari sudut pandang aku, dari persepsi aku, ini dari sudut pandang aku. Siapa dari kemarin yang masih penasaran dengan pendukungnya Tasya? Nih ya, lihat baik-baik. Para pendukungnya Tasya, para pendukungnya Valen. Wah, kelihatan lebih sedikit ya pendukungnya Tasya dibandingkan pendukungnya Valen. Itu karena kalian tidak bisa melihat. Tapi jangan khawatir, mata batin kalian akan saya buka, biar kalian bisa melihat sosok-sosok yang mendukung Tasya, yang memberikan Tasya itu The Sultan. Saksikan kembali, coba kalian amati dengan baik. Wah, gimana? Kalian sudah melihatnya kan? Jangan bilang Tasya itu tidak ada yang mendukung. Lihat barusan kan, sudah jelas semuanya yang mendukung itu siapa aja.
Udah tahu pendukung Tasya goib semua, masih aja dikejar, mau aja dimanfaatin. Kalau pendukung Valen, orangnya ada semua dan ketahuan siapa. Kalau pendukung Tasya, mana ada orangnya? Goib semua. Yang Tasya bingung kalau Tasya manggung siapa yang mau nonton kan? Pendukung Tasya goib semua. sampai terus gitu doang. Iya, jadi Madut udah mulai sadar di situ pas saya ngomong kemarin di 3 besar ya. Ada saya, ya. Iya. Nah, ini salah satu contoh, kita bedah satu-satu ya. Ini Madut, ada contohnya ya, Rahma Budi. Nih, pengirim-pengirim The Sultan. Simpel kan? Ada lagi Ayudhya Shakira. Ya kan? Arjuna Rahman. Jonathan Prawira. Henry Adam. Anya Gabriela. Semuanya nama. Itu. Ya Allah. Helena Zahra. Zulkifli. Ya kan? Valeria Sophia. Claudia Flora. William Nando. Leonard Kevin. Chico Fernando. Avril Laura. Jeremy Ginting. Valentino Domanic. Nah, inilah nama-nama pendukung Tasya yang ngasih virtual gift kemarin, teman. Sophie Devina. Leonka Inka. Arjuna Rahman lagi. Ya. Gimana menurut kalian? Sama nggak? Semua pasti sama sepakat bahwa ini ada keanehan. Saya curiga ini ada satu orang, tapi punya banyak akun. Itu kan atas nama samaran semua. Dia nggak mau usahanya dikenal. Dia nggak mau dia kebongkar identitasnya. Dia nggak mau dikenal atau nggak mau ketahuan. Jadi kita sepakat dulu lah bahwa di sini ada keanehan ya kan. Sepakat dulu ya kan. Bener siapa sih dalang dibalik semua ini, Madut? Ya kan? Katanya kan ada yang bilang Raffi Ahmad, ada yang bilang bisa jadi Sidrak gitu kan. Nah, tapi saya coba menerjemahkan dulu seperti ini. Mungkin kenapa ada satu orang atau satu sosok yang benar-benar loyal ke Tasya? Bisa jadi, Madut, ada orang yang waktu Tasya titik balik tuh, momen titik balik ya kan, dimana Tasya nggak pernah dapat gift dari 10 besar gitu kan, sampai akhirnya dapat pertama The Boss, sampai akhirnya hampir menitiskan air mata, dan Ramji menyuruh penonton studio semuanya berdiri dan tepuk tangan ke Tasya. Di saat Shakira, Mutia, Valen gitu kan, yang lain April dapat gift, Tasya hanya diam saja. Apakah pada saat itu titik baliknya seorang Tasya? Apakah ada seorang konglomerat, super konglomerat di balik The Sultannya Tasya ini yang sangat banyak? Semalam 20 The Sultan, Madut. Valen, ya kan, banyak The Boss. Itu artinya The Boss itu menggambarkan orang-orang yang pengusaha kecil lah ya. Wajar. Kalau Tasya jarang banget The Boss, tapi sekalinya The Sultan banyak sekali. Itu aneh banget. Lalu siapa sebenarnya di balik ini? Apakah ada sosok orang yang benar-benar sakit hati atau motifnya balas dendam? Kita nggak tahu ya. Guys, kalian kepikiran nggak kalau mamahnya Tasya ini ya setiap dapat virtual gift anaknya itu dibom The Sultan, tapi mamanya Tasya ini nggak pernah ada senyum sama sekali ya, seperti itu. Ya mungkin ada senyum sedikit, tapi ini beda. Setiap dibom The Sultan ya, seperti itu, nggak ada auranya senyum seperti itu, tapi terlihat aura mukanya itu sedih. Nggak tahu di pikirannya itu kenapa ya, sosok mamanya Tasya ini seperti itu. Beda halnya sama bapaknya, dia selalu senang kalau anaknya itu dibom virtual giftnya itu pakai The Sultan seperti itu. Beda sama bapaknya, selalu senang, gembira seperti itu. Nah ini dia guys ya, yang sering ngasih virtual gift The Sultan sama Tasya seperti itu ya. Sampai-sampai si Tasya ini cium tangan ya sama si bapak ini yang ngasih The Sultan sama si Tasya seperti itu. Dan ini hasilnya guys, ketika malam grand final yang kedua, Tasya ini mendapatkan virtual gift The Sultan sampai 20 kali The Sultan seperti itu, dari kalangan mungkin orang Sidrak, termasuk si bapak yang tadi seperti itu guys. Harusnya nih ya, dengan banjirnya kiriman The Sultan ini ya, seperti itu, mamanya Tasya itu harusnya senang, gembira seperti itu ya, lihat anaknya ini dibanjir, dibom
virtual gift The Sultan seperti itu ya. Tapi ini enggak, seakan kayak sedih seperti itu. Nah, di sini apa yang ada di pikiran mamanya Tasya ini, kenapa bisa seperti itu ya? Nih ya, kalau di pikiran saya pribadi, kemungkinan besar ini mamanya Tasya ini sangat takut, sangat ketakutan. Kenapa sangat ketakutannya? Nih contohnya, takutnya Tasya ini ya mau dijadikan istri ya sama yang suka ngasih ngebom The Sultan seperti itu. Ya, kemungkinan besar mungkin ketakutannya kayak begitu karena Tasya ini masih muda, jenjang karirnya masih panjang, masih luas seperti itu. Karena biasanya feeling seorang hati ibu biasanya selalu benar seperti itu. Ya itu sih dalam pikiran pribadi saya seperti itu. Soalnya kenapa? Karena kan Tasya ini masih muda, cantik seperti itu. Pasti banyak banget di luar sana laki-laki yang mau sama si Tasya ini seperti itu. Apalagi bisa dibilang kalangan dari orang kaya, sultan. Pasti berapapun pasti maharnya itu pasti sanggup seperti itu. Ya semoga aja feeling dari pribadi saya itu salah, nggak benar seperti itu. Oh iya guys, nih jangan lupa nih, sekarang nih final terakhir yang ketiga antara Tasya sama Valen seperti itu. Siapa nih yang bakalan juara guys? Tasya apa Valen nih guys seperti itu. Ya kalau dari virtual gift pasti ini Tasya yang juara seperti itu guys. Saksikan, kita nonton bersama-sama guys sampai selesai seperti itu. Tuh belum apa-apa, belum nyanyi, belum apa, Tasya udah dapat penglaris The Sultan seperti itu guys. Ini belum nyanyi loh, baru pengawalan sudah dapat The Sultan ini Tasya seperti itu. Terbongkar. Akun Sultan pengirim gift untuk Tasya Tangerang DA7 ternyata bikin banyak orang merinding. Giftnya gede, nominalnya gila-gilaan. Tapi, pas dicek, foto profil kosong, brand yang dipakai nggak ketemu di mana-mana, jejaknya nyaris nol. Netizen langsung curiga. Ini fans beneran, atau cuma akun fiktif buat ngangkat nama doang? Kalau akun ini bener-bener nggak nyata, artinya ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar virtual gift. Jangan di-skip, karena di video ini kita bakal bongkar siapa di balik akun misterius ini, kenapa bisa lolos sistem, dan sejauh apa pengaruhnya ke posisi Tasya di DA7. Bayangkan, malam result show DA7. Lampu panggung sudah meredup, tension lagi tinggi-tingginya, nama Tasya asal Tangerang jadi perbincangan di mana-mana. Tiba-tiba, di layar aplikasi muncul satu nama akun pengirim gift yang nilainya keterlaluan. Ratusan, bahkan ribuan virtual gift deras mengalir hanya dari satu akun itu. Komentator live bilang, wah, ini fans Sultan nih. Penonton ikut kagum, sebagian iri, sebagian lagi cuma bisa mengelus dada. Tapi beberapa jam setelah siaran, netizen yang kepo mulai bergerak. Mereka klik profil akun itu, berharap melihat sosok pengusaha, seleb, atau brand besar yang lagi naik daun. Hasilnya, kosong. Foto profil polos, bio seadanya. Tidak ada link, tidak ada highlight, tidak ada jejak kebanggaan sebagai Sultan pendukung Tasya. Di titik inilah, rasa kagum mendadak berubah jadi tanda tanya besar. Ini fans beneran, atau cuma bayangan yang diciptakan sistem? Semakin banyak yang kepo, semakin banyak kejanggalan muncul. Nama akun itu memakai embel-embel brand tertentu, seolah mewakili sebuah perusahaan atau produk besar. Tapi saat netizen mengetik nama brand tersebut di mesin pencari, yang keluar bukan website resmi, bukan akun verified, bahkan bukan UMKM sekalipun. Hening. Seolah nama itu hanya hidup di dalam satu aplikasi gift saja. Di grup-grup penggemar DA7, mulai ada yang berbisik. Jangan-jangan ini cuma topeng, akun fiktif yang sengaja diciptakan. Screenshot riwayat gift menyebar, nama akun misterius itu selalu nangkring di posisi teratas sebagai penyumbang terbesar untuk Tasya. Di satu sisi, ini tampak seperti bentuk dukungan luar biasa. Di sisi lain, ini terasa seperti kabut tebal yang menutup mata penonton dari apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Malam demi malam, grafik dukungan untuk Tasya terus melesat naik, berkat akun aneh itu. Setiap kali host menyebut, wow, Tasya lagi-lagi dapat gift besar, netizen yang sudah curiga hanya bisa mengerutkan kening. Mereka mulai menghitung-hitung kasar. Kalau dikonversi ke uang, total gift dari akun itu bisa setara gaji berbulan-bulan seorang pekerja biasa. Pertanyaannya, siapa yang sanggup mengeluarkan sebanyak itu tanpa meninggalkan jejak sedikit pun? Biasanya, Sultan suka tampil. Mereka bangga dikenal, bangga dipuji, bangga disebut di live. Tapi yang satu ini,
Diam, datar, tak beridentitas. Seolah tujuannya bukan kebanggaan, tetapi sesuatu yang lebih gelap, memengaruhi peta persaingan tanpa perlu menunjukkan wajah. Di media sosial, teori bermunculan seperti jamur di musim hujan. Ada yang menduga akun itu buatan pihak ketiga yang ingin mengerek hype, ada yang menuduh oknum internal, ada juga yang sinis menyebutnya akun bot bersaldo tak terbatas. Di tengah kegaduhan itu, nama Tasya mau tak mau ikut terseret. Padahal belum tentu ia tahu apa-apa soal akun tersebut. Ia hanya berdiri di panggung, berlatih, bernyanyi, dan berharap penampilannya cukup menyentuh hati juri dan penonton. Halo, aku Tasya DA7 mau mengucapkan terima kasih buat Kak Raffi Ahmad dan Bunda Nagita Slavina karena sudah mengotis Tasya dan sudah mendukung Tasya. Sehat-sehat selalu Kak Raffi, Bunda Nagita. Tasya, ya inilah Tasya. Juara 1 Dangdut Akademi 7 di Indosiar. Dimana pendukungnya unik teman-teman ya. Pendukungnya unik. Terus dicari di pencarian nama ini, loh kosong. Ada yang nggak ada foto profilnya, nggak ada bio datanya, dan lain sebagainya, seperti itulah. Waduh, sampai nggak bisa ngomong ini saya. Iya, juara 1 ya, ini dia juara 1-nya di Dangdut Akademi ya. Sebetulnya pendukungnya Tasya itu siapa ya? Tadi kan udah dijelaskan tadi ya, di pertengahan video. Seperti itu, tapi ada yang cek profilnya bahwa pendukung Tasya itu nggak ada fotonya, nggak ada biodatanya gitu loh, kayak akun nggak berpenghuni lah, istilahnya seperti itu. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Selamat malam, beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.